Kalau orang tua boleh, tapi hanya ini ujung meeting nanti ibu ikut nih nanti ke sini. Nah, ibu tanya di sini. Orang tua ini. Iya, bukannya sebenarnya bukan. Jangan digunain itu. Kan sama jawabannya ini juga. Kayaknya nggak ngerti nih, nggak jelas. Nanti dulu ya. Pakarnya
Tuh, ada kecewat. Nih
pesawat deh. Yang spin tuh spinnya dari pesawat. Tuh, ada kan? Kucing. Kakaknya kan masih di Semarang ya, otomatis ya. Nah, itu bisa masuk ke jalur Bekasi. Tapi bukan berarti gini, anak yang udah di sini 3 tahun, sekolahnya di sini 3 tahun, ayahnya dinasnya di Semarang, terus ayahnya mutasi ke sini, nggak bisa, tidak masuk hitungan yang seperti itu. Karena kan sudah domisili itu sudah di sini. Itu gambaran dari saya. Kalau misalnya dari yang penting kan kita didiskusikan lagi ya. Silakan saya Sob. Untuk diskusi selanjutnya, karena ini masuk ke web ya, nanti kita posting di IG kita Pak. Nanti dan nanti hasil pertemuan kita hari ini insya Allah akan kita upload di YouTube karena tadi kita mau live ya, karena ada satu dan lain hal makanya jadi yang ini kita merasa mau nggak mau record aja nanti akhirnya kita upload di YouTube supaya mungkin Bapak kalau mau mengulas lagi apa yang mungkin kurang jelas nanti bisa didengarkan lagi di YouTube. Mungkin pendaftaran aja nanti timeline-nya juga akan kita kasih. Kita mendaftar itu dari tanggal 22 sampai tanggal 26. Tapi untuk registrasi akun atau untuk melengkapi kebutuhan yang ada di akun itu bisa dimulai dari sekarang. Untuk yang anak sekolahnya di kabupaten, itu kan akunnya sudah dikasih ya dari sekolah yang sekolah di kabupaten. Nanti kita saja sama operator sekolahnya atau gurunya akun untuk login SPDP Kabupaten Bogor. Itu untuk yang di kabupaten. Jadi di situ nanti ada yang harus diupload saja dilengkapi. Tapi nanti kita baru bisa verifikasi dan baru bisa memeriksa itu di tanggal 12 sampai tanggal 4 sesuai timeline. Untuk yang non kabupaten, ya itu silakan registrasi itu nanti di webnya. Nah, nanti itu kalau nggak salah linknya juga kita kasih di depan. Ada. Itu ada nanti registrasi akun, cukup masukkan MISN dan tempat data lagi. Nanti di situ apa yang diminta dilengkapi saja. Jadi untuk yang di luar kabupaten itu harus registrasi. Kalau yang di kabupaten harus tinggal login saja. Gitu ya. Terus yang kedua, yang timeline yang timeline. Yang kedua untuk prestasi untuk registrasi untuk pendaftaran karena kita akan melaksanakan seleksinya. Karena kalau menolak kami itu ada tes kompetensi itu akan dilaksanakan di tanggal 26. Maka pendaftaran terakhir bukan yang ditutup ya Bapak Ibu ya. Silakan saja kalau mau daftar di tanggal 26 itu tidak masalah. Cuman mungkin yang daftar selama akademi di tanggal 26 tidak akan dilakukan tes kompetensi. Otomatis ketika tes kompetensinya tidak dilakukan, maka skor kompetensinya akan 0. Jadi dia hanya berdasarkan skor dari sertifikatnya saja. Ya, artinya kita sampai saat ini karena edarannya hanya tanggal 2 tahun, maka kita diberikan kesempatan hanya sampai tanggal 26 untuk verifikasi. Otomatis di non akademik kita akan seleksi tanggal 26. Berarti pendaftaran terakhir di tanggal 25 untuk yang mau prestasi non akademik. Boleh nggak Pak daftar tanggal 26? Boleh, tapi kemungkinan tidak akan dapat jatah untuk tes kompetensi. Itu akan
banyak merugikan si calon peserta. Itu ya, Bapak Ibu untuk yang nah, untuk semuanya, maksudnya untuk semuanya bisa Bapak Ibu sekalian bisa di kita di SMP 1 atau di sini Kabupaten Bogor. Di situ ada syaratnya semua untuk afirmasi, donasi, presentasi dan untuk prestasi. Nanti ada juga kartu api untuk yang prestasi ya 60, 40, 60% rapor, 40% adalah TKA. TKA itu sampai saat ini kalau di webnya kita di adminnya itu kalau kemarin sosialisasikan itu akan ada sinkron dengan TKA. Bapak tidak perlu input nilai TKA. Waktu sosialisasi Bapak Ibu ya, bagaimana karena sampai saat ini kita belum masuk ke webnya, belum tahu data pesertanya, bisa kita ada sinkron untuk sampai saat ini informasinya adalah kita bisa ambil data nilai TKA. Terus apa lagi? Ya, untuk yang aplikasi pastikan memiliki kartu bantuan baik PIP, SPKA, ya salah satunya saja. Dan kalau memang Pak saya nggak punya PP, punya PKH-nya gimana? Ya coba dikonfirmasi lagi ke sekolah asal atau ke desa. Kalau memang asal punya bantuan tapi tidak punya kartu, makanya kita kasih dibuka. Tujuannya adalah dengan waktu seminggu ini mungkin bisa diproses. Pak kartunya harus fisik atau tidak? Tidak perlu. Cukup yang isi kalau yang PIP kan ada PIP kita, ya itu bisa dipakai. Kita akan validasi kartunya asli atau tidak. Karena kemarin Mati. kartunya itu dia pakai kartu orang jadi setelah kita scan kartunya terdaftar adalah orang. Jadi jangan coba-coba seperti Bapak Ibu ya, karena pasti ada kita tolak. Untuk mutasi, kalau ada orang tuanya yang mutasi ke Kabupaten Bogor, ya kita kakaknya nggak harus 1 tahun, boleh di bawah 1. Ya. Mutasinya apa aja? Mutasinya apapun itu, bisa TNI, Polri, atau swasta. Bisa ke yang penting ke kabupaten boleh. Kakaknya nggak harus 1 tahun. Jadi boleh diproses sekarang. Makanya kalau yang mau nanti ada orang tua yang pengen ngambil jalur produksi, ini ada waktu seminggu, bisa ke kecamatan, bisa ke dapil untuk buat Pak, kalau saya zonasi bikin ada Pak keluarga saya waktu 1 tahun dilampirkan kayak lamanya, karena mungkin ada penambahan atau pengurangan. Selama itu tidak mengubah alamat, maka tidak masalah. Tapi kalau mengubah alamat yang kita pakai tetap pakai yang usianya lebih dari 1 tahun. Itu aja. Ya, jadi tes potensi yang kita lakukan di tahap 6 untuk afirmasi para musisi ya. Jadi kalau cuma hanya DSN kita nggak bisa terima. Pak saya masuknya dari sini dari satu, pokoknya nggak punya kartu, makanya sudah sampai ke hari ini sudah kita ibu buat masih ke sekolah itu ya. Ada yang kalau tadi untuk perubahan desil itu kan menurut saya kata aja presenternya itu ya, presenternya itu biasanya